Ya. boleh masuk Iya. kegiatan PL sitting untuk siklus yang kedua. Izinkanlah saya untuk kembali ke depan untuk bersama dengan siswa. Di belakang juga. Iya, oh ini ya depannya. Ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, hari ini kita harus kegiatan kedua. Dalam beberapa Amin, amin. Sini. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak yang sudah pimpin kita dalam doa. Ibu mau mengecek keadaan itu semua. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Baik, dan luar biasa. Ada yang terhadir? Ada. Berapa orang yang terhadir? Satu. Cek ya. Ini semua pemilih. Alhamdulillah. Semua apa? Cornelia Soto hadir. Francisca Uju hadir. Enrikus Napa hadir, Bu. Juliana Eko Bunga Mina Buka Maria Ende Rizka Sofiana Resia Moka Rasa. Satu orang yang hadir ya. Oke. Apakah kalian sudah siap untuk menerima mata pelajaran memasuki mata hari ini? Siap. Perhatikan ruangan kelas kita sudah bersih, sehingga kita bisa menerima pelajaran dengan baik, dengan aman. Sudah? Sudah. Kita lanjut. Materi kita pada kali ini tentang fungsi keluarga dengan sub pembahasan tentang masalah yang berkaitan dengan fungsi keluarga. Ya. Yang tujuan pembelajaran itu siswa mampu peserta didik mampu menginterpretasi karakteristik dari fungsi keluarga. Yang kedua, tujuan yang kedua itu peserta didik dapat mengkonstruksi dari fungsi keluarga. Jadi untuk kegiatan kita pada hari ini kita bisa mencapai pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Oke. Kemudian apakah ada yang masih ingat tentang pengertian fungsi keluarga? Masih. Ya. Fungsi matematika ya. Fungsi matematika yang memiliki variabel. Yang kedua, variabel tanggal tertinggi adalah 2. Yang ketiga, masih ada lagi? Ya. Memiliki komponen lain seperti koefisien dan konstanta. Memiliki komponen lain seperti koefisien dan konstanta. Jadi pengertian fungsi kuadrat itu yang pertama itu memiliki variabel. Yang ketiga adalah 2. Kemudian memiliki komponen lain seperti koefisien dan konstanta. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi kuadrat itu sering kita lakukan atau kita alami. Secara
secara tidak sengaja dalam itu, tetapi kita belum tahu ternyata yang kita lakukan setiap hari itu adalah fungsi dari Tuhan. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, misalnya kita melempar batu dan membentuk kurva lintas, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita lakukan tentang fungsi wadah, yaitu apa? Kita temukan bahwa yang pertama melempar batu dan membentuk kurva lintas. Kemudian ada lagi tiang jembatan yang nah, itu adalah salah satu contoh dari apa? Fungsi wadah. Kemudian selanjutnya sering kita gunakan dengan kata yaitu maksimum dan minimum. Dengan kata lain, kalau maksimum itu apa? Kita gunakan kata apa? Besar, panjang, jauh, lebar. Kemudian untuk yang ini tuh digunakan kata apa? Besar, kecil, ya. Jadi itu kata-kata yang sering kita gunakan dalam setiap hari. Itu mulai itu untuk mana fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat sama bx sama c. Nilai a dan b disebut koefisien dan c disebut konstanta. Nilai a akan mempengaruhi bentuk grafiknya atau nilai a untuk mempengaruhi grafiknya. Jika sementara itu nilai c pada grafik c sama dengan ax kuadrat tambah bx sama c menunjukkan titik perpotongan dengan sumbu y, yakni pada dengan 0,c. Penerapannya fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak yang antaranya berupa fungsi kuadrat sangat disukai karena bentuknya yang simetris, dan mirip dengan parabola. Tadi sudah diberi contoh oleh teman tadi itu menggunakan tabel bahwa ada pelemparan batu yang membentuk kurva lintas yang kemudian ada apa tadi yang namanya bentuk baru. Arsitektur yang memiliki konsep bangunan berbentuk melengkung simetris seperti yang digunakan biasa berpatokan pada rumus fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proyektif karena rupanya merupakan lintasan yang seseorang bisa menghitung ukuran tertinggi kecepatan. Bagus, tidak. Simak contoh soal dan pembahasan tentang fungsi kuadrat. Tinggi dari bawah kuadrat x dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi fx sama dengan min 16x kuadrat tambah
Yang berikut, untuk menentukan tinggi maksimum balon udara perlu mencari titik kritis dari posisi. Jadi sama dengan min 16,12 tambah 112 kurang 91. Titik kritis adalah menentukan pertambahan posisi sama dengan yang pertama itu yang dalam posisi kata yang jadi kita melakukan aktivitas mulai bergerak. Berarti titik awalnya adalah 0. Ya. Pertama turunkan pertama dari f aksen x turunan ya. F aksen x sama dengan min 16x² tambah 112x kurang 91 sama dengan min 32x tambah 112. Selanjutnya kita akan mencari titik dengan mengatur f aksen x sama dengan 0. Berarti sama dengan min 32x tambah 112 dengan 0. Min 32x sama dengan 100. Min 112x sama dengan 3,5. 3,5 ini. Min 112 dengan 1,2 maka x-nya sama dengan 3,5. Sehingga S 3,5 min 16 kali 91 sama dengan min 196 tambah 92 sama dengan 105. Itu contoh soal dari kurva pemasaran dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang penerapan fungsi kode dalam menyelesaikan soal matematika. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita jumpai persoalan dengan fungsi saya yang saya materi pertama yang cepat dia dia undang-undang cepat dia datangnya berapa dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai persoalan atau penghitungan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, yaitu nilai SP atau maksimum ada di Ada yang sudah dijelaskan tadi ya. Kata-kata yang digunakan itu kata terjauh, terbesar, terluas. Itu adalah nilai maksimum. Kemudian terdekat, terkecil, terendah, terpendek, tersempit itu nilai minimum. Nah, dalam pemecahan masalah antara lain, nyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel dilamakan dengan huruf untuk mendapatkan hubungan atau ekspresi matematikanya untuk yang ada variabel parameter itu dikatakan simple dalam matematika ya. Rumusnya fungsi kuadrat yang merupakan model dari masalah dan bukan penyelesaian dari model matematika kuadrat yang diperoleh pada langkah kedua. Hasilkan hasil-hasil yang diperoleh pada langkah ketiga terhadap masalah tersebut. Agar kalian lebih memahami tentang bagaimana cara menerapkan fungsi kuadrat, ya, dalam menyelesaikan
sama dengan 15 cm. Hitunglah luas permukaan dari segitiga tersebut. Jadi dari pertanyaannya itu hitunglah luas permukaan dari segitiga tersebut. Merupakan indikator bahwa masalah ini berkaitan dengan persoalan matematika. Kemudian menyatakan besaran sebagai variabel apa? X dan Y, sehingga diperoleh hubungan sebagai berikut. X sama Y sama dengan 9. Kurang. Oke. Merumuskan fungsi kuadrat. Yang kuadrat. Jika luas segitiga itu dilambangkan dengan L, maka L dapat dinyatakan dalam bentuk Lx sampingan setengah X kali D. Lx sama dengan setengah kali Lx sama dengan model matematikanya Lx sama dengan kemudian menentukan penyelesaian dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat Lx sama dengan setengah X kuadrat tambah X memiliki fungsi A, B, dan C. A-nya berapa? Setengah B-nya? Karena A lebih besar, dia lebih kecil dari 0, maka kuadrat fungsi kuadrat dengan nilai maksimum. Nilai maksimum tersebut dapat dihitung dengan menggunakan sama ukuran puncak atau titik balik fungsi kuadrat. Oke. Ini rumusnya L sama dengan B kuadrat kurang 4AC bagi 5. L sama dengan 64 kali 2 L sama dengan 32. Kalau menafsirkan hasilnya dengan L sama dengan 32 cm. Demikian luas segitiga itu adalah L dengan 32 cm. Setelah kita belajar bersama materi tentang fungsi kuadrat, kita lanjut dengan mengerjakan LKPD. Sehingga kita bisa melanjutkan dengan LKPD ya. Silakan bersihkan kelompok. Sudah dapat semua? Ya. Oke. Silakan baca petunjuknya. Kemudian silakan berdiskusi dengan teman sekelompok. Ya. Berdiskusi dengan teman sekelompok. Silakan teman sekelompok berbicara. Oke. Ya, perhatikan. Baik, pertanyaan nomor 3. Tentukan nilai dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 2. Penyelesaiannya fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 2. Fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah setengah kali 6
pangkat 2 tambah 2 kurang setengah kali 6 pangkat 2. Fx sama dengan x tambah 3 pangkat 2 tambah 2 kurang 9. Jadi 9 di sini didapatkan dari setengah dari 6. Setengah dari 6 kan 3. Jadi 3 pangkat 2 hasilnya 9. Fx sama dengan x tambah 3 pangkat 2 kurang 7. 7 di sini didapatkan dari 2 kurang 9. Jadi hasilnya 7. Jika kita bandingkan dengan bentuk fx sama dengan a kali x kurang h pangkat 2 tambah k, maka a sama dengan 1 lebih besar dari 0, h sama dengan min 3, dan k sama dengan min 7. Oleh karena itu, koordinat titik balik sama dengan min 3, min 7, yaitu didapatkan dari h dan k, dan parabola terbuka ke atas. Jadi, nilai minimum fungsi tersebut adalah y sama dengan min 7. Yang tadi ya, kita berikan aplaus untuk kelompok-kelompoknya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2 waktu diberikan. Ada pertanyaan? Ya, Maria. Saya mau bertanya, x sama 3 kuadrat itu dapat dari? Jadi baik, x tambah 3 tambah 2 ini didapatkan dari x kuadrat tambah 6x tambah setengah kali 6 pangkat 2. Dan di sini setengah dari 6 itu kan 3. Jadi 3 pangkat 2 kan 9. Sebenarnya itu tuh x pangkat 2 tambah 6x tambah 9. Hanya di sini disederhanakan. Ada yang bisa memberi kesimpulan dari hasil diskusi? Ya, oke, bisa? Jadi kesimpulannya, fungsi kuadrat yakni fungsi matematika yang memiliki variabel tertinggi 2 dan komponen lain seperti koefisien dan konstanta. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita terapkan fungsi kuadrat untuk memecahkan Masalah, ya. Jadi fungsi kuadrat itu adalah apa? fungsi Matematika yang memiliki variabel dan kuantiti 2. Kemudian memiliki komponen lain seperti koefisien dan konstanta. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari sering kita terapkan itu dan tentu fungsi kuadrat itu untuk memecahkan masalah. Oke, terima kasih. Oke, ya kita lanjut. Sekarang satu nomor untuk soal mandiri. Langsung di lembaran itu, selesai. Dengan nama masing-masing. Silakan kerja, jangan lupa tulis namanya.
mengikuti pelajaran berikut. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu, ya Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siang juga, Bu.